إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan, nasihat-nasihat yang disampaikan. Yang demikian itu adalah sesuatu yang menjadi rutinitas dan kebiasaan ahli iman. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pemerhati Roja, sahabat Roja dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami. Kita bersyukur seraya memuji kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan Jumat pagi hari ini kembali kita dipertemukan di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam guna menyimak bimbingan serta pelajaran yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidallahu Ta'ala secara langsung dari studio mini Sekolah Tinggi Dirasa Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah kita telah terhubung dengan guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidallahu Ta'ala untuk segera mengikuti bimbingan dan pelajaran dari pembahasan A'malul Qulub. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuron ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan berbagai kemudahan dan pertolongan di dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan kita senantiasa memujinya, hati meyakini bahwa seluruh nikmat dan karunia hanya datang dari Allah. Kemudian kita buktikan kesyukuran tersebut dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kejahatan. Itulah hakikat kesyukuran yang sesungguhnya. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan, terutama di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumu'ah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita sampai dan dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesempatan yang mulia ini, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang a'malul qulub, tingkatan ubudiyah, yang semua hal itu akan
menjadikan hati seorang hamba menjadi hati yang suci, hati yang bening, hati yang bersemi dengan cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya di awal pembahasan ini kita saling mengingatkan tentang nikmat dan karunia Allah kepada kita semua, dan juga apa saja hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka menyambut kedatangan tamu yang mulia bulan Ramadan, Syahrun Mubarak. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di penghujung bulan Sya'ban ini kita senantiasa dalam keadaan sehat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita senantiasa berdoa, tidak henti-hentinya berdoa, berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua sehingga memberi kesempatan bagi kita untuk bersua dengan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini. Hanya menghitung jam, boleh jadi bila hilal bulan Ramadan terlihat di sore hari ini, boleh jadi kita tentunya akan solat tarawih nanti malamnya, kemudian setelah itu berpuasa. Hari Sabtu kita akan berpuasa. Tapi seandainya tidak terlihat, maka tentu dilengkapkan Sya'ban 30, tentu kita akan berpuasa di hari Ahadnya. Para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, dalam kondisi seperti sekarang ini, tentunya hati orang-orang yang beriman berada dalam kondisi gembira dan cemas. Kenapa mereka cemas? Mereka khawatir. Berapa jam ke depan mereka tidak mengetahui apakah masih ada kesempatan untuk hidup. Apakah masih ada kesempatan untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah akan memberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan? Tidak ada jawaban yang pasti. Karena ajal di tangan Allah. Dalam ilmu Allah. Ini yang membuat kita cemas. Ini yang membuat orang-orang yang beriman selalu dalam kondisi khawatir. Itu hal yang wajar. Dan itu merupakan suatu yang sesuai dengan hakikat keimanan dan syariat Islam. Karena seorang mukmin senantiasa dalam kondisi khawatir terhadap ibadah, terhadap kesempatan-kesempatan yang mulia yang mungkin tidak mampu atau tidak bisa dia menikmatinya. Nah, tapi di sisi lain, tentunya kita bergembira. Bergembira, kegembiraan yang disertai dengan harapan yang besar. Karena sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita bergembira karena tamu yang mulia yang membawa seluruh kebaikan dan kemuliaan, ya, sudah menghampiri. Sebentar lagi kita akan bertemu. Sebentar lagi dia akan datang, yaitu bulan Ramadan. Maka hendaklah kita semua, para pemirsa dan kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada, terus memohon kepada Allah. Berdoa, berdoa, berdoa. Berharap, berharap, berharap. Tidak henti-hentinya. Memanjatkan permohonan yang mulia, doa yang tulus. Berharap, berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sampai bersua dengan Ramadan, dan tidak cukup hanya sampai di situ saja. Tapi kita berdoa juga kepada Allah agar kita senantiasa
dapatkan kemudahan, pertolongan, bimbingan, taufik dan hidayah untuk bisa mengisi hari-hari yang mulia nantinya di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Para pemirsa ikhwatal iman, para pendengar rahimakumullah, senantiasalah berdoa kepada Allah setiap saat dan waktu. Di waktu-waktu yang mulia, katakan, ucapkan, Allahumma ballighni Ramadan. Ya Allah, beri kesempatan untukku bisa bersua dengan Ramadan. Wa ana fi sihhatin wa imanin wa amnin. Sementara saya dalam kondisi sehat, ya Allah, dalam kondisi berada di atas iman, dalam kondisi aman, sehingga kita bisa memaksimalkan nantinya ibadah dan ketaatan di bulan yang penuh berkah. Allahumma barik lana fi nihayati Sya'ban, fi nihayati syahrina hadha, wa ballighna Ramadan ya rabbal alamin, wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa amnin wa imanin wa yumnin wa barakatin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma waffiqna li kulli khairin fi dunya wal akhirah wa a'inna ala adai at-ta'at wal qiyami bil wajibat wa tarkil munkarat wa ijtinabi al muharramat ya aziz ya rahman ya rabbal alamin. Irhamna ووفقنا لكل خير في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. إخوة الإيمان, para pemirsa rahimakumullah, yang kedua, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, hendaklah kita membekali diri dengan ilmu agama yang cukup tentang hukum-hukum seputar Ramadan dan puasa Ramadan. Bagaimana ilmunya, bagaimana tata caranya, ya, bagaimana panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani kesehariannya di bulan Ramadan, jalani hidupnya, ibadahnya di sepanjang bulan Ramadan. Ini bekal yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan ketakwaan. Ya. Untuk meningkatkan ketakwaan dan amal soleh. Sehingga diharapkan dengan ketakwaan dan amal soleh yang kita lakukan akan melahirkan ketaatan-ketaatan dan amal soleh yang lainnya, sehingga kita terbiasa untuk melakukan ibadah. Yang selanjutnya, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sucikan hati dari berbagai noda, riya, sum'ah, kebencian, kedengkian, hasad, ya. Karena hati yang beninglah yang akan mampu memaksimalkan bulan yang mulia dengan ketaatan kepada Allah. Karena hati yang suci yang akan bersemangat untuk melakukan ubudiyah kepada Allah. Hati yang suci, hati yang akan bisa meraih berbagai kemuliaan dan ketaatan, akan bisa memaksimalkan ibadah dan ketaatan. Karena hati yang menggerakkan semua anggota badan untuk melakukan ketaatan. Hati yang akan mendorong kita untuk melakukan berbagai kebajikan sebelum anggota badan melakukan hal itu. Hati yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Hati yang membuat kita hati yang bening yang membuat kita semakin cinta kepada ketaatan. Hati yang suci yang akan senantiasa bersemi di dalamnya pengagungan kepada Allah dan syiar-syiar agamanya. Yang selanjutnya, tidak kalah pentingnya untuk selalu berdoa. Berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan di dalam melakukan ketaatan dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian tentunya terus tingkatkan keikhlasan. Karena kita akan melakukan berbagai ketaatan dan ubudiyah yang landasannya adalah ikhlas. Tanpa keikhlasan tidak ada nilainya. Tanpa ketulusan tidak ada artinya. Amalan kita akan menjadi seperti debu yang bertebangan. Sia-sia, tidak ada nilainya. Puasa di siang hari, solat di malam hari, baca Al-Quran, bersedekah, berinfak. Bila semua itu tidak dibangun di atas keikhlasan, maka tidak ada nilainya. Qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu aba'an manthur. Kami suguhkan, kami perlihatkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan. Kepada Allah jadikan bagaikan debu yang bertebangan. Kenapa? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa ikhwatal iman kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita melanjutkan ya pembahasan tentang a'malul qulub, tingkatan-tingkatan ubudiyah yang terkandung dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ini tentu sangat erat kaitannya dengan ketulusan hati dan jiwa seorang hamba. Sebagaimana yang kita maklumi bersama bahwa yang menjadi rujukan kita dalam pembahasan ini kitab Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang berbicara tentang amalan-amalan hati. Telah dijelaskan sebelumnya ya apa saja hal-hal yang akan merusak hati yang harus kita ketahui dan wajib untuk ditinggalkan. Ya. Yang pertama kita ringkas kembali yaitu berinteraksi, bergaul yang berlebihan ya dengan orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, tamanni, berangan-angan tapi tidak melakukan ketaatan dan ibadah, hanya berangan-angan. Kemudian yang ketiga, bergantung, berharap kepada selain Allah. Kemudian di antara hal yang akan merusak hati, ya, makan yang berlebihan sehingga membuat seorang selalu dalam kondisi kenyang. Ya. Kemudian yang kelima, juga tidur yang berlebihan yang membuat seorang malas ya, dan tentunya bila banyak tidur maka tentu akan ya hilang peluang-peluang yang mulia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan tingkatan ubudiyah yang erat kaitannya dengan ya kesucian hati dan kesolehan jiwa kita, yaitu manzilatul i'tisam. Al-i'tisam, berpegang teguh. Maksudnya ya berpegang teguh kepada Allah dan juga kepada agamanya. Dalam istilah Imam Ibnu Qayyim, i'tisam billah wa i'tisam bihablillah. Kata beliau ada dua macam al-i'tisam, berpegang teguh. Ya. Yang pertama i'tisam billah, yang kedua i'tisam bihablillah. Apa maksud berpegang teguh kepada Allah? Dan apa maksud berpegang teguh dengan tali Allah? Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan agar kita senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah. Dan juga Allah menjelaskan bagaimana balasan terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan Allah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah, maka sungguh dia akan ditunjuki kepada jalan yang lurus. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah, maka dia akan selamat. Qala subhanahu wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma in i'tasamtum bihima kitabullah wa sunnati, kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua pusaka, dua warisan kepada kalian yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, wa madarus sa'adati dunyawiyyati wal ukhrawiyyati ala al-i'tisam billahi wal i'tisam bihablih, bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat, kesuksesan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, ala al-i'tisam, ya, dilandasi di atas i'tisam billah, berpegang teguh dengan Allah dan berpegang teguh dengan talinya, itu agamanya. Wala najata illa liman istamsaka bihatainil ismataini, tidak akan ada yang selamat, yang sukses, kecuali orang-orang yang berpegang teguh dengan kedua, ya, pegangan ini, yaitu berpegang teguh dengan Allah dan berpegang teguh dengan agamanya. Berpegang teguh dengan agama Allah, dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW, yang ini akan menyelamatkan seseorang dari kesesatan. Ya, akan menyelamatkan seseorang dari kesesatan. Sebagaimana dalam hadis yang kita sampaikan tadi, Nabi menjelaskan, barang siapa yang berpegang teguh dengan dua pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dia akan selamat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan kedua hal itu, dia akan celaka. Nabi telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang lurus, jelas landasannya, ya, Al-Quran dan sunnah, itulah jalan yang lurus. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali orang-orang yang binasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Telah ku tinggalkan kalian di atas jalan yang lurus, pedoman yang jelas dan terang benderang, sehingga saking terangnya tidak ada kesamaran, ya, di dalam hal itu. Malam dan siangnya tidak ada yang berbeda. Artinya tidak ada, ya, sesuatu yang abu-abu, sesuatu yang tidak jelas di dalam agama ini. Sudah jelas jalannya, terang benderang tuntunan dan panduannya, ya, alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha, lailuha, malamnya seperti siangnya. La yazigu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali orang yang binasa. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahawa berpegang teguh dengan agama Allah, dengan Al-Quran, dengan Islam yang dibangun di atas Al-Quran, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, itulah tali Allah, itulah jalan Allah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, itulah jalan Allah yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Demikian itu akan memecah belah kalian dari mengikuti jalan Allah. Para pemirsa, ikhwatul iman, para pendengar rahimakumullah. Jadi berpegang teguh dengan agama Allah akan menjadi sebab keselamatan seorang dari kesesatan.
wal-i'tisam bihi, dan berpegang teguh dengan Allah, ya, akan menjadi sebab, ya, keselamatan dari kebinasaan, dari kesengsaraan, ya. Kemudian beliau menjelaskan bahawa, ya, menjelaskan sebuah ilustrasi, gambaran kepada kita. Seorang yang berjalan, ya, tentu memiliki tujuan. Maka dia membutuhkan, dia berharap keselamatan. Dan dalam perjalanan tersebut tentu dia, ya, harus memiliki panduan dalam berjalan, ya. Dan tentunya dia juga harus mempersiapkan bekal dalam perjalanan, ya, agar dia selamat sampai tujuan. Bila dia tidak memiliki bekal, ya, dan dia tidak mengetahui panduan dalam berjalan, dan tidak mengetahui sebab-sebab keselamatan dalam berjalan, maka dipastikan dia tidak akan sampai tujuan, bahkan akan binasa dan celaka. Dan tidak dipungkiri bahawa kita dalam hidup ini semua berjalan menuju Allah. Beliau mengatakan, fa inna as-sa'ira ila Allah kas-sa'iri fi tariqin nahwa maqsidih. Seorang yang berjalan menuju Allah, kita semua sedang berjalan, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Liku-liku kehidupan yang telah kita jalani, yang tersisa lebih sedikit, kita semua sedang berjalan, ya. Bukan tempat kita berleha-leha, bersenang-senang. Dunia adalah tempat kita mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Kita sedang berjalan menuju satu titik tujuan yang mulia, yaitu Allah, ridha dan surganya. Maka perjalanan ini tentu membutuhkan panduan. Dan tentu kita berharap keselamatan, ya. Maka tidak akan mungkin seorang sampai, kata beliau, kepada tujuan dalam perjalanan kecuali bila memiliki dua hal ini. Dia memiliki panduan. Beliau istilahkan tariq, hidayatut tariq, petunjuk dalam perjalanan, ya. Yang kedua dalam istilah beliau, as-salamatu, keselamatan dalam berjalan, ya. Kalaupun dia mengetahui petunjuk tapi ternyata tidak selamat, maka tidak akan sampai tujuan. Kalaupun dia berharap selamat tapi tidak mengetahui panduan dalam berjalan, tidak mungkin dia bisa sampai pada tujuan. Nah, maka kata beliau, panduan itu sebagai sebab, ya, keselamatan dari kesesatan, sehingga tidak tersesat jalan. Oh iya, ini jalannya lurus dan ini, ya, tempat berhenti, rest area, dan hati-hati depan ada, ya, tikungan, belokan, tanjakan, ya, dan seterusnya. Ada rambu-rambu, bisa berbelok ke kiri atau ke kanan, ya. Semua itu ada panduan, rambu-rambu jalan, tariq. Maka dia tidak akan tersesat, karena dia tahu tujuan yang akan ingin dicapai. Nah, kemudian dia tentunya harus memiliki persiapan yang cukup, ya, persiapan yang cukup agar, ya, tidak celaka. Makanan, minuman, bahan bakar yang cukup, ya, agar dia selamat. Seandainya jalan tersebut jalan yang mungkin rawan, ya, maka dia harus mempersiapkan, ya, bekal atau senjata yang membentengi dirinya seandainya ada musuh yang akan ingin, ya,
mengganggu. Dia memiliki pertahanan, senjata yang membentengi dirinya dari serangan para perampok misalnya, sehingga dia selamat. Maka dia menjadi orang yang aman. Aman berjalan karena dia memiliki panduan, dan aman dari ancaman musuh karena dia memiliki kekuatan perbekalan yang cukup untuk membentengi dirinya. Tanpa dua hal ini tidak akan selamat dalam perjalanan. Itu sebagai ilustrasi bagi kita dalam kehidupan dunia ini. Dan itulah faktanya, itulah kenyataannya. Dan demikianlah ya perjalanan kita dalam kehidupan dunia ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan lagi bahawa berpegang teguh dengan tali Allah, itu agama Allah, akan memberikan ya kepada seseorang panduan hidayah, yujibu lahul hidayata wattiba'ad dalil. Tentu dia akan memiliki hidayah, pedoman, panduan. Begitu juga dia akan ya memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengikuti ya panduan tersebut. Ittiba'ud dalil, mengikuti dalil. Nah, dan berpegang teguh dengan Allah akan memberikan kepadanya al-quwwah wal-uddah was-silah, kekuatan dan perbekalan dan persenjataan ya. Karena dia berpegang teguh pada Allah. Berpegang teguh dengan agama Allah akan ya menjadi sebab seseorang memiliki pedoman, panduan dalam berjalan. Sekarang kalau kita ingin ya melaksanakan ibadah, salat misalnya, panduan siapa yang kita ikuti? Ingin berhaji, ingin berpuasa, ingin menjalani hidup ini dalam berzikir, berdoa, panduan siapa? Ya agama Allah dalam beribadah. Enggak bisa direkayasa, enggak cukup dengan tradisi dan budaya. Ya. Ini panduannya. Semua itu adalah jalan menuju Allah. Berbagai ketaatan, keimanan kepada Allah, keimanan kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Bagaimana panduannya? Bagaimana tata caranya dan hukumnya? Semua hal itu ya telah dijelaskan di dalam agama Allah, dalam Islam. Maka kewajiban kita untuk mengikuti agama yang benar ini, ya, keimanannya, akidahnya, ibadahnya, dalam berakhlak, bermuamalah, ya, sudah ada panduannya. Nah, ini, maka dia akan ya mengetahui jalan yang benar, maka dia akan selamat dari ya kesesatan. Dia tidak akan tersesat jalan. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim, ya, dengan dia berpegang teguh kepada agama Allah, dia akan memiliki panduan yang benar, ya, di dalam berjalan. Memiliki dalil, petunjuk untuk menelusuri, ya, liku-liku perjalanan. Berpegang teguh dengan Allah akan menjadikan seorang hamba menjadi kuat, ya, menjadi berani, karena dia memiliki ya penolong yang tidak akan mungkin bisa dikalahkan. Dia memiliki benteng yang kokoh, ya, tidak akan mungkin bisa dihancurkan. Memiliki pegangan hidup, tidak akan mungkin bisa dikalahkan. Nah, siapa yang akan bisa melawan Allah? Siapa akan bisa mengalahkan Allah? Apabila seorang berpegang teguh dengan Allah, bertawakal kepada Allah, dia adalah hamba yang kuat, hamba yang memiliki benteng yang kokoh. Ya. Oleh karenanya, para wisata rahimakumullah, ya, di dalam menjelaskan tentang berpegang teguh dengan agama Allah,
ya para ulama salaf dari kalangan ya ahli tafsir yang menjelaskan maksud berpegang teguh dengan tali Allah yaitu tamassaku bidinillah. Kata Imam Ibnu Abbas atau sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud berpegang teguh dengan tali Allah adalah tamassaku bidinillah, dengan agama Allah. Agama Allah, agama Islam. Ya, bukan tradisi nenek moyang kita, bukan kebiasaan kita, bukan pemahaman ya sekelompok, ya satu komunitas atau kebiasaan kita. Enggak, agama Allah, dinillah, ya yang telah disempurnakan oleh Allah. Yaitulah nikmat yang terbesar, ya nikmat yang paling yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Itulah agama Allah, ya itulah Islam. Harus kita pelajari. Bukan warisan nenek moyang kita, bukan tradisi para leluhur kita, ya, bukan kebiasaan turun-menurun dari guru kita, syekh kita, atau kiai kita, atau para muallim kita. Tidak. Tapi agama Allah, ya, yang berlandaskan qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita pegang, itu yang harus kita ikuti, itu yang harus kita berusaha untuk mempelajari, mendalami, dan mengetahui ya hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh agama yang mulia dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dan perkara-perkara yang lainnya. Ibnu Mas'ud menjelaskan maksud hablillah jamaah. Arti jamaah di sini adalah jamaah kaum muslimin yang berpegang teguh dengan kebenaran. Karena Ibnu Mas'ud di dalam riwayat yang lain menjelaskan makna dari jamaah. Al-jama'atu ma wafaqal haqq walau kunta wahdak. Jamaah itu adalah ya sesuai dengan kebenaran, berpegang teguh dengan kebenaran kendati Anda sendirian. Itulah hakikat dari jamaah. Jadi yang menjadi ya pegangan atau landasan jamaah itu adalah al-haq, kebenaran. Itu pegangannya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wal i'tisam bihi, berpegang teguh dengan Allah, apa hakikatnya? Huwa tawakkulu alaihi, hakikatnya bertawakal kepada Allah. Berpegang teguh dengan Allah maksudnya adalah tawakal, bergantung kepadanya, ya berserah diri kepadanya, at-tawakkul alaih. Wal imtina' bihi, mencari perlindungan ya kepada Allah, perlindungan terhadap diri. Wal ihtima', ya wa su'aluhu, yaitu kembali kepada Allah dan berdoa ya kepadanya agar seorang hamba dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, wasu'aluhu an yahmiyal 'abda wa yamna'uhu. Berdoa kepada Allah agar Allah menjaga hamba tersebut, ya, agar seorang hamba mendapatkan pertolongan, pembelaan, penjagaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menolongnya, Allah yang akan membelanya, Allah yang akan ya melindunginya. Nah, dan itulah buah dari berpegang teguh dengan Allah. Nah, karena seluruh kebaikan di tangan Allah. Tidak ada yang mampu mendatangkan kebaikan kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang mampu menolak kemudaratan kecuali hanya Allah. Semua terjadi dengan izin Allah. Ya, semua terjadi dengan izin Allah. Manusia tidak akan mampu ya memberikan satu kebaikan kepada seseorang, dan sebaliknya mereka tidak akan mampu juga untuk mencelakakan seseorang. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi dan perhatikan wasiat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Di antara wasiat beliau, i'lam annal ummah
law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik. Ya. Wahai nak, itu Ibnu Abbas masih gulam, ya. Ketahuilah, jika umat manusia ini berkumpul bersatu untuk mendatangkan satu kebaikan kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukan kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Wahai nak, jika mereka juga bersatu untuk mendatangkan satu kejahatan, ya, terhadap dirimu, mereka tidak akan mampu melakukan hal itu kecuali sesuatu yang telah Allah tulis, Allah tentukan akan menimpa dirimu. Ini keyakinan seorang mukmin, sehingga dia berpegang teguh kepada Allah. Hadzal i'tisam, itulah makna i'tisam billah, ya. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang beriman. Naam. Inna Allah yudafi'u alladhina amanu kadzalika nunjil mu'minin. Ya. Bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus yang ditelan ikan, berada dalam perut ikan, ya, dalam kegelapan malam, dalam kedalaman lautan yang dalam, ya, kegelapan yang berlapis-lapis. Menurut teori manusia dan logika manusia enggak akan mungkin selamat. Mustahil selamat, tapi tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Apabila Allah menginginkan sesuatu, hanya dengan mengucapkan kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula kun fayakun. Ya, perintah Allah bila menghendaki sesuatu hanya mengucapkan kun fayakun. Kun, jadilah, maka akan terjadi. Naam. Maka para pemirsa rahimakumullah, sesulit apapun, ya, kita hadapi, sesulit apapun permasalahan kita hadapi, seberat apapun ancaman yang, ya, kita hadapi, berbagai kesulitan dalam hidup ini, ya, berbagai ancaman yang mungkin kita hadapi, berbagai kekhawatiran menghantui diri kita. Tapi ingat, kita memiliki Allah yang maha kuat, yang maha kaya, ya, yang tidak pernah tidur. Nah, la yanam, yang hidup tidak akan mati, fana, ya. Maka bertawakallah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah, memohonlah kepadanya. Semakin kita mendapatkan permasalahan dalam hidup, semakin kita mendapatkan tekanan, semakin berbagai ancaman yang kita takuti, ya, kita hadapi dalam hidup ini. Problematika dalam hidup yang berkaitan dengan diri kita, keluarga kita, anak kita. Maka ingat, jangan pernah berputus asa. Kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Di tangannya seluruh kebaikan. Pandai-pandailah kita menjalin hubungan baik dengan Allah. Tapi permasalahan kita yang sering kita hadapi dalam hidup ini, kita hanya terkadang ingat kepada Allah di waktu sulit. Ini menjadi problem kita. Di waktu kita dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sehat, kita lupa dan lalai. Jangan sampai seperti itu. Ingatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, berpegang teguhlah kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan, terutama di waktu kita masih sehat. Ya. Ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fil syiddah. Ya. Kenalah kepada Allah di waktu senang, di waktu lapang, di waktu sehat, ya, maka Allah akan kenal kepadamu di waktu sempit, sulit, ancaman. Apa maksudnya kenal kepada kita di waktu sulit, mendapatkan ancaman? Allah akan selalu membimbing, Allah akan menolong, Allah akan membela, Allah akan berikan solusi. Ya. Jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan dan perilaku kita. Maka inilah makna i'tisam billah,
tawakkal 'ala Allah. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa berpegang teguh dengan Allah maka akan ditunjuki pada jalan kebaikan. Berpegang teguh dengan Allah akan menjadi sebab keselamatan. Dan bila seorang hamba berpegang teguh dengan Allah, Allah akan selamatkan dia dari syubhat dan syahwat. Akan selamatkan dia dari berbagai ancaman musuh secara lahir dan batin. Akan Allah selamatkan dia dari kejahatan dirinya sendiri dan dari berbagai sebab-sebab kejahatan. Bukan kejahatan saja, sebab-sebab kejahatan. Maka Allah akan menyelamatkan seorang hamba. Maka sesuai dengan ketulusan hamba dalam berpegang teguh dengan Allah, tawakal kepadanya, sesuai dengan ketulusan hamba dalam berpegang teguh dengan agamanya, maka begitu pula kebaikan yang akan diraihnya, begitu pula kesuksesan akan diraihnya, begitu pula pertolongan akan didapatkannya. Tapi bila seorang hamba tidak berpegang teguh dengan Allah, tidak berpegang teguh dengan agamanya, maka begitu juga dia akan senantiasa terjerumus ke dalam berbagai kesesatan, berbagai kesulitan, dan dia akan selalu dalam keadaan kebimbangan, karena tidak ada yang menolongnya, tidak ada panduan yang menjelaskan jalan hidupnya, tidak ada kompas yang akan menentukan arah perjalanan hidupnya. Maka dipastikan dia akan sengsara dan celaka. Wal-iyazubillah. Maka kesimpulannya, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, mari perbaiki hubungan dengan Allah, dengan tawakal kepada Allah. Kembali kepada Allah. Dan mari kita kembali kepada agamanya. Agama yang telah disempurnakan oleh Allah, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz atas kesempatan dan waktu yang diberikan untuk kami menimba ilmu dari Ustadz di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan untuk kita semuanya, dan Allah mudahkan untuk kita memahami pelajaran ini. Silahkan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan di 0218236543, baik itu melalui telepon maupun pesan singkat di WhatsApp. Silahkan, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Halo. Iya, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan halo. Ya, dengan Esin Kobok Rotan Sukamamur Bekasi. Silahkan pertanyaannya disampaikan secara langsung. Ini. Iya Pak. Iya, kami ingin bertanya yang pertama, bagaimana untuk memperkuat posisi keimanan kita Pak? Untuk sehari-hari kita menghadapi kehidupan ini Pak. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Silakan Ustaz. Oke. Ya, terima kasih kepada Bapak yang bertanya. Barakallahu fiik wa barakallahu fi ahlik. Dan juga seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana kita senantiasa bisa memperkuat posisi atau kondisi iman kita dalam menjalani hidup ini. Karena hidup ini penuh dengan berbagai cobaan, ujian, tidak semuanya dalam keadaan atau dalam satu kondisi. Ada kesenangan, ada kesedihan, ada kemudahan, ada kesulitan, ada tawa, ada tangis, gitu ya. Jadi terkadang kita tertawa, terkadang kita menangis, Ada hal yang mendatangkan kegembiraan, tapi ada di lain waktu membuat kita bersedih. Itulah kehidupan. Dan itu semua hal yang
telah Allah tentukan. Berbagai ujian dan cobaan. Nah, maka modal utama dalam menjalani hidup ini yang akan membuat kita selalu tegar, selalu kokoh dan konsisten, ya, dan selalu memiliki harapan dan memiliki positive thinking dalam hidup ini. Satu hal, itulah keistimewaan orang-orang yang mengikuti agama yang mulia, yaitu keimanan dan keislaman kita. Iman kita akan mendidik kita. Iman kita akan memberikan pembelajaran kepada kita. Iman kita akan menjadi panduan dan landasan tempat kita kembali. Dia akan menuntun pada seluruh kebaikan. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabahu sarra syakar fa kana khairan lah. Wa in asabahu darra sabar fa kana khairan lah. Wa laysa dhalika illa lil mu'min. Sungguh kondisi keberadaan seorang mukmin itu suatu kondisi yang sangat menakjubkan. Ya. Semua keberadaannya, kondisinya baik. Ya. Bila dia mendapatkan kemudahan, kesenangan, kelapangan, dia bersyukur. Itulah ibadahnya. Itulah yang terbaik. Bila mendapatkan kesulitan, ancaman, kebimbangan, kebingungan, problem dalam hidup, sakit, kekurangan harta dan yang sejenisnya, dia akan bersabar. Itulah yang terbaik baginya. Dan itu hanya dimiliki oleh beriman. Jadi iman tempat kita kembali. Ya. Dan ini banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Nah, oleh karena itu, kewajiban kita agar kita selalu selamat, memastikan, memantau kondisi iman kita dan memastikan bagaimana iman tersebut selalu teguh, kokoh dan jangan sampai ternodai. Bila mungkin mulai ternodai, kita bersegera untuk kembali memperkuat. Naam. Bagaimana kita memperkuat dan memperkokoh kondisi dan keberadaan iman kita? Ya. Yang pertama adalah kita harus membekali diri dengan ilmu agama yang cukup. Ya. Jadi harus belajar. Kenapa demikian? Karena ilmu yang benar akan melahirkan keyakinan. Saya ulangi. Ilmu yang benar, ilmu nafi' akan melahirkan keyakinan. Karena keyakinan iman kita ini dibangun di atas ilmu. Maka harus belajar. Ya, ini poin yang pertama. Belajar ilmu agama. Ya. Belajar dengan metode yang benar. Belajar ilmu yang qala Allah wa qala Rasul. Ilmu tentang keimanannya, ilmu tentang ibadahnya, ilmu tentang akhlaknya dipelajari. Ya, apalagi ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ilmu yang harus dipelajari. Ya, ilmu tentang ubudiyah kepada Allah. Ini semua akan menanamkan dalam diri keyakinan dan akan memperkokoh keimanan, memperkuat keimanan. Karena seorang meyakini, mengimani berdasarkan ilmu, maka tidak akan mungkin tergoyahkan. Tidak akan mungkin masuk dalam hatinya keraguan. Ini yang pertama, poin yang pertama. Al-iman dibangun di atas ilmu sahih. Itu ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Jadi kita harus belajar. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, untuk menjaga iman kita dalam menghadapi hidup ini, bahwa kita harus memahami, pemahaman yang benar ini juga tidak terlepas dari ilmu tadi, bagaimana konsep kehidupan dalam bingkai takdir. Dengan ungkapan lain, kita pahami, hidup ini telah diatur oleh Allah. Kita hanya bisa menjalani dan berusaha
untuk manage hidup kita. Tapi semua dengan izin Allah. Itu kita yakini. Sehingga apapun yang terjadi, ya, semua dengan izin dan takdir Allah. Bila itu kebaikan, kita semakin bersyukur, ya, dan mengatakan, ini hada min fadli Rabbi, ini hanya semata karunia dari Rabbku, bukan karena pintaranku, bukan karena kecerdasanku, bukan karena kekayaanku, bukan karena kekuatanku, tapi karunia Allah. Allah mentakdirkan hal itu. Ya, bila kita menghadapi dalam hidup berbagai kesulitan, kita yakin bahwa itu semua takdir dari Allah. Ya, tidak bisa kita menghindari. Tidak bisa kita menolak hal itu. Bila Allah telah menentukan, yang bisa kita lakukan sebelum terjadi, kita hanya berpindah dari satu titik takdir ke titik takdir yang lain. Apabila ini kita pahami, kita semakin kokoh. Iman kita semakin mantap. Tidak ada keraguan, kebimbangan. Kita akan tenang, tidak akan tentram menghadapi hidup ini. Apa yang harus kita sesali? Apa yang mungkin ya kita sesali dalam hidup ini bila terjadi sesuatu yang menimpa diri kita kesulitan? Semua dengan izin Allah. Tapi ingat, tatkala sesuatu menimpa diri kita, kita yakini itu takdir dari Allah, tapi disitulah kesempatan kita untuk mengintrospeksi diri. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya yang terjadi, yang ditakdirkan Allah pada dasarnya adalah disebabkan ulah tangan kita juga. Wa ma'asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya, tidak satu pun musibah yang menimpa diri kalian kecuali karena ulah tangan kalian juga. Berarti introspeksi diri. Ini yang selanjutnya. Agar iman kita terus terjaga, ya, perbanyaklah membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah. Ini kesempatan ini, kita akan masuk Ramadan, ya, semoga Allah memberikan kesempatan bagi kita. Perbanyak baca Al-Quran, berusaha untuk merenungi, menghayati. Itu kitab petunjuk, panduan hidup, pedoman keimanan. Bagaimana iman kita akan kokoh. Kita tidak mengetahui panduannya. Panduannya di mana? Fil Quran. Panduannya di mana? Fil Quran, dalam Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran menunjukkan kepada seluruh yang terbaik. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Ya. Dalam banyak ayat disebutkan seperti itu. Petunjuk. Nah, maka baca Al-Quran dan berusaha untuk memahami. Bertanya, ya, pada ahlinya. Jika membaca sesuatu tidak dipahami, ini apa maksudnya Ustaz, apa maksudnya Buya, apa maksudnya Pak Yai, ditanya. Ya, banyak baca Al-Quran, berzikir, ya, berzikir, zikir di pagi petang lengkap. Tapi ingat, jangan dengan zikir-zikir produk manusia. Ya, banyak di zaman-zaman sekarang ini sebagian merekayasa, merangkai kata-kata, menyusun kalimat, disenandungkan, dilantunkan, didengar gitu, oh, Masya Allah, indah sekali susunan kalimatnya. Tapi ternyata tidak ada yang seindah dari susunan kalimat dari hadis Nabi yang telah mengajarkan kita zikir di pagi di petang hari, yang mengandung makna yang begitu luas, ya, yang begitu dalam, ya, dalam berzikir di pagi dan petang hari, ya, dalam setiap kondisi dan keadaan itu. Yang selanjutnya agar iman kita terjaga dan terpelihara adalah kita harus mencari komunitas yang baik. Berteman dengan orang-orang yang baik, yang bila kita lupa akan diingatkan, bila kita salah akan dinasihati. Nah, bila kita terlalai akan disadarkan. Begitu. Menolong dalam kebaikan, memperingatkan dari kejahatan, itulah teman yang komunitas yang baik. Komunitas kajian kah, komunitas ya dalam berbagai hal yang baik, ya. Kita mendapatkan komunitas yang baik di rumah Allah, di masjid, ya. Ini penting sekali karena agama seorang, kata Rasulullah SAW, sangat dipengaruhi oleh agama temannya. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Perhatikan, ya, siapa yang menjadi teman Anda. Apalagi zaman sekarang ini
untuk kita berinteraksi, membangun komunikasi luar biasa di zaman ya era teknologi dan digital dan berbagai media sosial ya, luar biasa. Ya. Sahabat di dunia nyata kita siapa? Yang tidak kalah penting dan bahayanya, sahabat di dunia maya kita siapa? Komunitas kita siapa? Perhatikan. Ya, sampaikan hanya kepada anak-anak kita. Nah, kemudian ya tentu yang tidak kalah pentingnya adalah terakhir. Ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini adalah perbanyak berdoa. Berdoa, tidak henti-hentinya, tidak bosan berdoa. Apa doanya? Ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak beliau ucapkan di waktu sujud. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Ya. Karena hati kita, sebagian kata Nabi, baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Hati hamba-hamba atau hati manusia ini berada di antara genggaman jari jemari tangan Allah. Allah bolak-balikkan. Ya, sesuai dengan keinginan Allah. In arada an yuqimahu aqama wa in arada an yuzighu azagha. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah menghendaki istiqamah, akan diistiqomahkan hatinya. Bila Allah menghendaki kesesatan, akan melenceng hatinya. Maka doa Nabi yang banyak adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan pernah kita melihat orang yang tersesat, orang yang menyimpang, kita tertawa, merasa aman. Jangan. Allah yang menyesatkan dia, dan Allah pula yang memberikan hidayah kepada kita. Seandainya Allah menghendaki, Allah sesatkan kita dan memberikan hidayah kepada dia. Jangan pernah, tapi berdoalah. Ya, memuji Allah. Alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalahu bih. Alhamdulillah yang Allah berikan keselamatan kepadaku. Ya, yang telah menyesatkan, ya, memberikan ya ibtila, ujian kepada dia. Jadi banyak berdoa. Berdoa. Karena kita zaman sekarang ini hidup berbagai syubhat, berbagai syahwat yang semua hal itu ya menimpa, menghadapi semua level masyarakat. Para ustadznya, para mad'unya, para semua ya, banyak syubhat syahwat. Jangan merasa aman. Terus kembali kepada Allah. Ya, dengan seperti itu insyaallah keimanan kita akan terjaga. Keimanan kita akan terus menjadi kuat, dan bila sesuatu kita hadapi dalam hidup ini, yakinlah pasti semua ada solusi dengan izin dan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf karena ada agenda lain yang harus dilanjutkan. Insyaallah mudah-mudahan di lain kesempatan kita lanjutkan pembahasan tentang masalah amalil qulub ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapatkan kemudahan, dalam keadaan aman. Ini juga yang tidak kalah pentingnya. Mari kita berdoa kita aman di bulan Ramadan ini ya. Aman, tenang, tentram, bisa beribadah. Allahumma barik lana fi nihayati syahri Sya'ban hadha wa ballighna Ramadan nahnu fi amnin wa imanin wa islamin wa salamatin ya rabbal alamin. Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa tasallam minna mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyatin wa amnin wa imanin wa yusrin wa salamatin wa afiyatin ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala yang telah menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat
pada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan demikianlah pemerhati Roja, sahabat Roja dimanapun Anda berada, apa yang bisa kami hadirkan ke layar kaca dan ruang dengar Anda. Insya Allah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.